pemuda itu mampu menggunakan ini sebagai sebuah peluang, bukan lagi sebuah tantangan. Kalau kita anggap ini sebuah tantangan, semuanya akan merasa berat. Positif itu dianggap terlalu alim segala macam. Maka yang sekarang yang harus diviralkan adalah dibumikan di generasi muda ini, jangan pernah malu upload sesuatu kebaikan di media sosial. Ya, konten yang paling menarik adalah sesuatu yang tidak menggurui, tetapi melekat, yaitu tadi seperti kamu nanya. Nah, kan bisa dirubah menjadi sudah sholat dan bisa aja kan gitu. Tinggal timingnya saja kapan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adam Faisal di sini di Kaum Podcast IBC, Islamic, Berkarakter dan Cerdas. Oke, pemirsa, hari ini kita sudah kedatangan seorang ustadz yang menjadi narasumber kita hari ini, yaitu Ustadz Muazzar Habibi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik. Ustadz sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat luar biasa. Gimana tadi Pak? Naik tangga di sini lantai 4 ini cukup melelahkan ya Pak? Bukan cukup melelahkan ini, menguras energi. Iya. Tapi saya tidak nyangka kalau lantai 4. Ya. Tapi harus tetap berjiwa muda ya Pak. Harus berjiwa muda dan semangat. Walaupun ngos-ngosan dan butuh waktu untuk menenangkan kembali. Kita yang masih muda aja sekarang udah ngos-ngosan gitu Pak. Nah, ngomong-ngomong masalah pemuda nih ya Pak, kan pemuda ini sangat memiliki peran penting sekarang ini, apalagi di era digitalisasi saat ini. Nah, bagaimana kita sekarang sebagai pemuda itu untuk membentuk karakteristik kita untuk menjadi pemuda yang terbaik di era digitalisasi saat ini Pak? Terima kasih. Kalau saya boleh panggil Mas siapa? Mas Adam. Ya. Oh ya. Jadi begini, Bro. Jadi kalau pemuda kan dipanggil bro aja kan. Jadi ketika kita berbicara masalah pemuda, ini kan tuntutannya sudah banyak. Pak. Pemuda itu sebagai agent of change, sebagai agen sebuah perubahan. Nah, di era digital ini adalah sebenarnya tantangan itu tidak dimulai dari sekarang, sudah dimulai dari lama. Tergantung bagaimana kita mensikapi era digital ini dengan bijak dan digunakan dengan semestinya. Ketika ibaratnya seorang pemuda diberikan sebuah pedang, ketika pedang itu untuk menyakiti dirinya atau menyakiti temannya, maka dia tidak akan pernah bijak. Tapi ketika pedang itu untuk menebas musuhnya, maka itu adalah pemuda yang tepat. Artinya teknologi ini kan, digital ini sebuah keniscayaan mau tidak mau. Kita sudah memasuki era yang memang banyak orang menganggap bahwasanya ada dikatakan 5.0 dan segala macam itu era disrupsi dan segala macam, tetapi sebenarnya kembali kepada kita. Nah, kita ini adalah pencipta. Kita ini bukan sebagai sebuah objek daripada perkembangan zaman digitalisasi. Nah, harusnya kita itu bisa mensikapi dengan baik, apalagi pemuda-pemuda seperti ini. Semua hal yang bisa dikembangkan itu dimulai dari digital saat ini. Maka sebagai seorang pemuda, ini adalah peluang yang luar biasa. Ketika Bung Karno mengemukakan, berilah aku 1.000 orang tua, niscaya aku cabut Semeru dari akarnya. Berilah aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia. Nah, ini kan sebuah idiom yang sudah puluhan tahun yang lalu, bahkan lebih dari 70 tahun yang lalu didengungkan oleh Bung Karno. Nah, oleh sebab itu sebenarnya 1:100 ini kan dari kemampuan orang tua. Nah, bagaimana sekarang ini dengan kondisi yang serba teknologi, serba digital ini, pemuda itu mampu menggunakan ini sebagai sebuah peluang, bukan lagi sebuah tantangan. Kalau kita anggap ini sebuah tantangan, semuanya akan merasa berat.
Kan tantangan itu butuh energi. Ya. Tapi kalau ini kita anggap sebagai sebuah peluang, maka nanti akan ada usaha-usaha, ada motivasi dalam dirinya, dari kita semuanya untuk lebih kreatif menggunakan media ini. Begitu Mas Adam. Ya. Nah kan terkadang itu Pak, di menggunakan media ini ada sisi negatif dan positifnya. Ya. Nah, bagaimana cara kita selaku pemuda ini untuk menghindari sisi negatif dari dunia digital ini sendiri? Ya. Kan sekarang itu Pak, banyak sekali yang apa-apa itu langsung viral gitu, hal-hal yang bahkan tidak ada prestasinya itu langsung diviralkan gitu. Ya, kayak begini. kemarin ini yang kayak di TikTok itu kan Pak, viral yang si Alif Cepmek itu yang dia bilang kamu nanya itu kan bahkan pengaruh sosialnya itu besar sekali Pak. Itu bagaimana Pak? Jadi begini, semua hal, jangankan hal yang sifatnya seperti ini teknologi, hal-hal perilaku kita ini selalu ada konsekuensi, baik buruk, terus negatif, positif dan segala macam. Nah, tinggal kita, ini kan gelombang teknologi ini luar biasa, gelombang media massa luar biasa, gelombang media sosial luar biasa. Nah, sekarang setiap orang memiliki kemampuan untuk memfilter. Bagaimana filter itu digunakan? Yang pertama adalah memang setiap remaja, setiap pemuda harus memang dibentengi itu. Maka ketika teknologi yang sedemikian pesat itu, yang pertama kali menjadi filter adalah kita, kemampuan kita untuk memfilter. Apa itu? Yaitu keimanan kita. Nah, tentu kalau kita berbicara masalah keimanan, kembali lagi kepada proses edukasi. Nah, edukasi itu di mana letaknya? Paling utama ada di dalam keluarga. Nah, di dalam keluarga, kalau kita membiarkan anak dari dini atau remaja, ini kan remaja ini sudah pegang teknologi ini sudah 10 tahun yang lalu, atau bahkan 15 tahun yang lalu. Anak saya sekarang usianya 21 tahun, berarti ketika dia kecil, berarti sudah 20 tahun yang lalu. 20 tahun. Nah, sudah mulai dari BlackBerry, segala macam, mulai saat ini. Artinya bahwasanya ketika remaja saat ini menggunakan teknologi ini dengan tidak tepat, maka kita flashback ke belakang. Dulu bagaimana orang tua dalam kaidahnya mendidik anak menggunakan gadget, yang di dalam gadget itu adalah terdapat banyak teknologi yang itu bisa menyebabkan positif atau negatif. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu efek 20 tahun yang lalu itu berakibat yang luar biasa pada saat ini, maka 10 tahun yang akan datang kita sudah bisa sekarang ini mengantisipasi dengan pendidikan-pendidikan yang baik. Dimulai dari mana? Pendidikan karakter di dalam keluarga yang baik. Nah, ada triangle education itu, yang pertama adalah keluarga. Nah, keluarga berperan, sangat peran bagaimana mendistribusikan pengetahuan anak. Oh, caranya pegang gadget secara positif gitu. Bijak itu bagaimana? Kita tidak bisa melarang saat ini. Tidak bisa melarang anak tidak menggunakan gadget, tidak bisa. Karena memang sudah masanya. Kata Ali bin Abi Thalib, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Kalau kita tidak boleh lihat TV, tidak boleh lihat video, tidak boleh lihat TikTok, tidak boleh lihat itu sama dengan kita kembali kepada zaman bahula kan gitu kan. Nah, maka yang pertama adalah tadi pendidikan karakter education di dalam keluarga. Yang kedua adalah di lingkungan masyarakat. Ketika masyarakat tidak bisa memfilter, tadi dicontohkan hanya contohnya tadi yang di TikTok tadi apa? Cuma dia kamu nanya, ya kan? Viral, itu aja menjadi sebuah viral. Karena apa? Karena didukung oleh imitasi yang luar biasa. Nah, zaman ini mengimitasi sesuatu yang dianggap dia bisa merubah jadi diri seseorang itu sangat mudah. Nah, maka filter kedua adalah lingkungan kita. Ketika lingkungan kita sudah mengatakan bahwasanya itu tidak baik, ini baik, kenapa tidak diisi dengan hal-hal yang baik, mungkin seorang pemuda juga akan baik. Yang keduanya adalah di lingkungan pendidikan. Nah, pendidikan formal ini juga menentukan gitu. Ketika nanti sudah terbiasa tadi kamu nanya, nah diganti dengan idiom-idiom yang lain kan gitu. Nah, sangat bisa memungkinkan hal tersebut Mas Adam gitu. Nah, jadi itulah yang harus disiapkan saat ini. Kita tidak bisa menganggap itu adalah sebuah gelombang permasalahan yang negatif, tapi kita siasati dengan hal yang positif. Bisa jadi dengan idiom itu guru ketika memberikan pelajaran, oh ini lagi viral,
Ada siswa yang nanya kan agar Jadi, tidak terkesan iya. agar tidak terkesan kaku, Kaku, jadi digunakan bahan bahan lelucon, lelucon. Kamu nanya, nah itu kan akan mencairkan suasana. Nah, hal-hal seperti itu jangan kita anggap selalu berdampak negatif, tapi kita mungkin bisa menggunakan itu sebagai sebuah media untuk pembelajaran, untuk mencairkan suasana di rumah, ya kan? Ya. Oh, orang tua dengan anak biasanya kaku sekali, terus nanti anaknya tanya, kamu nanya, nah itu kan menjadi suasana yang cair antara orang Iya, tua dan anak-anaknya. Jadi kita ambil sisi positifnya dari sesuatu yang sekarang sudah bergulir menjadi sebuah konsumsi publik seperti ini, Mas Adam. Begitu. Nah, bagaimana pandangan Bapak tuh misalkan sekarang tuh hal-hal yang sepele seperti itu tuh sangat cepat sekali viral. Tapi untuk hal-hal yang berprestasi itu kayak seperti pendam gitu. Ya. Kayak ditutup sama hal-hal yang sepele seperti itu. Sebenarnya bukan dipendam ya, tapi kalau kita lihat kemampuan komunikasi publik sekarang ini semua serba instan. Kalau kita mempublis hal yang positif itu durasinya lebih dari 1 menit. Ya. Orang akan melihat lebih dari 1 menit itu sudah menjadi sebuah hal yang sekarang untuk apa sih lihat yang panjang-panjang, kalau yang pendek saja ya. bisa itu ya seperti tadi. Kamu nanya itu durasinya 0,30 detik saja kan ya. gitu. Nah, sekarang bagaimana kita mengemas sesuatu yang positif menjadi viral dengan media-media yang TikTok segala macam yang tidak lebih dari 1 menit. 1 menit. Nah, itu kemudian menjadi banyak hal yang positif yang viral. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita mengemasnya. Nah, ini kan tugas kita ini, tugas Mas Adam, tugas semuanya yang di broadcast seperti ini. Orang biasanya tidak banyak melihat tampilan-tampilan di YouTube, di Flash dan di TikTok itu yang lebih panjang durasinya. Nah, bagaimana kita sekarang dengan melihat seperti itu? Maka kita rubah cara informasinya sesuai dengan kebutuhan audien, yaitu tidak lebih dari 1 menit. Nah, nanti akan dipisah-pisah dengan durasi-durasi seperti itu, orang akan terkesan. Nah, kenapa kok tadi dikatakan lebih cenderung hal-hal yang tidak ada manfaatnya, ya? Lebih cepat viral karena memang yang pertama durasinya, yang kedua momennya. Nah, kamu nanya selalu diganti dengan backdrop yang banyak hal kan gitu. Nah ini hanya soundnya saja kan, kita tidak pernah tahu ini orangnya yang siapa yang bilang seperti itu. Tapi backdrop dari TikTok, dari Flash, dari YouTube segala macam bermacam-macam. Nah, tinggal kita juga melihat ini sebagai sebuah peluang. Maka kita nanti juga akan membuat sebuah media ini menjadi media dakwah. Nah, saya biasanya di pesantren memberikan sekarang tidak banyak waktu untuk mereka untuk mendengarkan lebih dari 30 menit. Ya kan? Sudah ngantuk, sudah apa segala macam. Nah, maka dicarilah durasi yang pas, kapan waktunya yang pas. Nah, oleh sebab itu ketika saya memesankan saja untuk penggiat media sosial muslim ini, cari waktu yang tepat. Kalau kita publis mungkin ini bagus kontennya, tapi kita publisnya tengah malam di media, di Facebook segala macam, mungkin juga tidak bisa di-share secara banyak karena gitu. Tidak ada yang nonton. Maka waktu yang tepat itu kapan? Waktu yang tepat itu adalah ketika zuhur menjelang asar atau asar menjelang maghrib, nah kan gitu. Atau isya itu sebelum jam 9. Nah, kontennya yang bagaimana? Kontennya yang kurangnya edukasi, tapi kurang dari 1 menit. Orang langsung bisa mencerna apa yang disampaikan. Yang terakhir adalah mengena. Jadi simple kan gitu. Teori komunikasi kan gitu. Tidak perlu banyak-banyak. Ya, komunikator dengan komunikan harus sudah saling paham apa yang disampaikan, dan itu sangat efektif ketika kita mampu untuk membuat konten kreator ini menjadi sebuah hal yang lebih menarik lagi begitu. Nah, bagaimana saran Bapak untuk pemuda saat ini tuh untuk membuat konten-konten yang lebih menarik, yang bernilai dakwah itu, agar pemuda-pemuda lain juga itu ikut tertarik dengan hal seperti itu? Ya, kita sekarang ini harus menghilangkan image bahwasanya pemuda itu yang muslim
kalau upload sesuatu yang positif itu dianggap soalim, Soalim, ya kan gitu. banyak sekali. Lah, inilah memang yang namanya ghazul fikri itu luar biasa. Nah, media ini sebagai sarana untuk perang urat saraf, perang pemikiran ghazul fikri. Orang akan mudah dijustifikasi soalim padahal hanya memberikan semacam TikTok sholat yang duha yang efektif kan gitu kan, hanya gitu. Orang sudah dianggap yang negatif. Nah, kadang-kadang pemuda ini merasa saya tidak mau dicap sebagai seorang yang terlalu alim kan gitu, pada soalim segala macam. Nah, inilah yang harus kita hilangkan kesan-kesan bahwasanya kalau kita upload sesuatu yang positif itu dianggap terlalu alim segala macam. Maka yang sekarang yang harus diviralkan adalah dibumikan di generasi muda ini, jangan pernah malu upload sesuatu kebaikan di media sosial, ya kan? Nah, apapun yang terjadi, kalau nanti orang anggap itu negatif, kita paling tidak sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala sebagai media dakwah. Yang keduanya, kita sebagai konten kreator muslim ini, pemuda ini harus cari cara yang tepat, ya, mengkreasi yang tepat agar tidak monoton hanya sholat di upload gitu aja. Bagaimana dengan bikinkan narasi sedikit, manfaat sholat tidak lebih dari 1 menit. Itu akan luar biasa. Nah, efek dari sholat bagaimana kita kemarin bisa melihat, hanya mungkin tidak begitu mengena. Tetapi ketika kita melihat burung kaswari yang ikut sholat Jumat, ya kan? Nah, mungkin orang melihat burung kaswarinya kan gitu. Tapi kita di balik itu, kita bisa melihat orang tidak terpengaruh sholat Jumat, walaupun ada burung kaswari di belakangnya yang juga ikut mendengarkan khutbah Jumat. Hal-hal yang seperti itu di belakang kesadaran kita, mungkin kita tidak pernah paham, oh ini hanya upload tentang kaswari. Di bawah alam sadar kita sudah diarahkan, burung kaswari saja sudah mampu mendengarkan khutbah dengan baik. Apalagi kita manusia. Nah, yang seperti itu yang harusnya lebih banyak dipublis oleh para pemuda. Tidak serta-merta sholat terus dipamerkan, tapi arti di balik sholat, atau mungkin sholat nanti sambil menuju ke tempat sholat nata sandal dulu. Makna daripada itu harus ada gitu kan gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang sosial media ini adalah media untuk perang berpikir, Pak. Nah, bagaimana saat ini untuk memunculkan pemuda yang berpikir kritis gitu tentang dunia digitalisasi saat ini? Kita tidak perlu mencetak pemuda yang kritis untuk mensikapi konten media sosial ini, tapi kita harus menciptakan banyak-banyak pemuda yang kreatif. Nah, berbeda antara pemuda yang kritis. Pemuda yang kritis itu selalu apa-apa dijustifikasi sebagai sebuah tantangan yang negatif, ya kan? Dikritisi mana yang tidak baik, mana yang harus dibuang, sehingga semuanya mungkin akan muncul prasangka yang tidak baik ini. Tapi kalau kita harus menciptakan pemuda-pemuda yang kreatif, ini adalah sebuah peluang, bukan sebuah tantangan. Sama tadi ibarat sebuah pisau. Kalau pisau ini kita anggap tantangan, maka kita tidak akan pernah memegang pisau karena khawatir nanti akan melukai diri kita sendiri. Tapi kalau kita pakai pisau ini sebagai sebuah hal yang kreatif, mungkin kita bisa masak pakai pisau dengan cara yang baik, kita bisa mengukir kayu dengan cara yang baik dengan pisau dan segala macam itu. Oleh sebab itu, kita kepada pemuda semuanya ini harus menanamkan, jangan pernah menganggap bahwasanya perkembangan zaman ini sebuah tantangan, ya kan? Tetapi ini ada sebuah peluang. Nah, paling kecil saja adalah bagaimana kita bisa mensikapi ini sebuah peluang tadi. Kadang-kadang pemuda agak enggan untuk hanya jualan saja, ya kan? Padahal itu bagian yang tidak terpisahkan. Kata Rasulullah, salah satu
tempat rezeki itu mengalir adalah di niaga. Nah, niaga kita tidak perlu sekarang buka toko segala macam kan Sudah gitu. ada toko online Sudah ada gitu. toko online, ya kan? Ada COD segala macam. Yang kita sebenarnya tidak perlu dana banyak untuk itu. Hanya butuh paket pulsa saja. Kita sudah bisa kerjasama dengan pihak ketiga dengan toko-toko konvensional itu. Orang bisa ngambil ke sana tapi uangnya ke kita. Nah, ini harus disikapi dengan positif, sebagai sebuah peluang, bukan sebagai tantangan. Kalau kita, sekali lagi, kalau ini semua perubahan ini kita anggap sebuah tantangan, maka kita akan stagnan. Khawatirnya lebih tinggi daripada berjalannya maju itu. Begitu Mas Adam. Oh, berarti sosial media ini atau dunia digitalisasi ini kita gunakan untuk berinovasi gitu. Iya, jadi inovasi, kreativitas itu yang sangat dibutuhkan oleh remaja-remaja saat ini. Semuanya hampir 99,9% semua pemuda ini Mas Adam selalu sekarang di tangannya hampir gadget. 24 jam kalau minus tidurnya itu pakai gadget. Nah, kita ini hanya sebagai objek saja, melihat saja. Nah, saatnya maka ada gerakan bagaimana pemuda ini juga sebagai konten kreator yang memunculkan karya-karya baru. Ya, karena di pemuda ini kaya inovasi, kaya pengetahuan, kaya kemampuan, karena hampir semua pemuda kita kenal dengan banyak pemuda yang di desa menghasilkan uang banyak hanya sebagai konten kreator saja. Nah, kalau ini dimulai dari kampus, dimulai dari kota-kota, dimulai dari orang anak-anak pemuda yang berpendidikan yang baik, dimulai dari anak-anak pemuda pesantren, dimulai dari pemuda-pemuda yang ngerti agama dan pengetahuan akan luar biasa. Karena tiap saat akan ada update pengetahuan yang dibarengi dengan kreativitas dan inovasi dari hanya membuat konten itu aja, Mas Adam. Nah, untuk saat ini Pak, konten yang paling menarik menurut Bapak itu untuk pemuda Islam itu yang seperti apa? Ya, konten yang paling menarik adalah sesuatu yang tidak menggurui, tetapi melekat. Yaitu tadi seperti kamu nanya. Nah, kan bisa dirubah menjadi sudah sholat dan bisa aja kan gitu. Tinggal timingnya saja kapan waktunya, ya kan? Ya kamu nanya, ya saya nanya sudah sholat, ya kan bisa aja dirubah menjadi hal yang. Berarti tinggal bagaimana kita pintar-pintarnya membuat konten itu sendiri. Nah, untuk saat ini Pak, sebagai pemuda di dunia digitalisasi sekarang ini, kan banyak sekali kita itu mau posting kebaikan gitu. Misalnya mau posting potongan-potongan ceramah gitu kan. Takut dibilang sama teman-teman, kamu ini posting gini-gini, so baik banget gitu. Bagaimana cara kita itu untuk menghilangkan rasa sungkan itu Pak gitu? Ya emang ini adalah salah satu ciri khas pemuda atau remaja. Pemuda itu tidak ingin dianggap dia berbeda dengan temannya. Maka kita tidak heran kalau di dunia pemuda atau bahkan mahasiswa seperti ini, remaja suka berkelompok, membentuk geng agar dia dianggap tidak berbeda dengan temannya. Nah, ini yang memang harus kita edukasi dengan baik. Sesuatu yang berbeda itu bukan berarti jelek kan gitu kan. Nah, apalagi kita berbedanya dalam hal kebaikan. Oleh sebab itu ini memang kalau ini tantangan kan gitu. Tantangan kita sebagai seorang pendidik, tantangan kita sebagai seorang teman yang mengerti, tantangan kita sebagai seorang masyarakat bagaimana sekarang merubah mainstream yang tadi upload sesuatu yang baik kemudian takut nanti dianggap jadi orang baik kan gitu. Padahal sebenarnya dia baik kan gitu. Tapi karena ketakutan itulah. Nah, ini harus kita barengi dengan edukasi kepada mereka, utamanya nanti tugas-tugas mahasiswa komunikasi penyiaran Islam inilah menjadi sebuah kiblat pertama, substansinya bagaimana mereka memahami bahwasanya tidak perlu ada kecemasan, tidak ada perlu takut kalau kita dibilang berbeda karena kebaikan. Nah, ini memang prosesnya akan panjang karena merubah sesuatu karakter itu memang sulit. Nah, kenapa kok hanya sedikit remaja yang tertarik untuk menggeluti bidang entertain
di media sosial ini, utamanya dalam hal kebaikan, karena itu tadi khawatir bahwasanya dirinya dengan upload sesuatu yang dianggap baik, kemudian dia dijustifikasi sebagai orang baik, takutnya adalah dia tidak bisa berbuat baik seperti yang digambarkan itu. Padahal walaupun demikian kita sama-sama belajar. Upload sesuatu yang baik, upload zakat, upload sodako. Kalau memang kita belum bisa, paling tidak kita bisa belajar dari apa yang kita upload seperti itu. Gitu Mas Adam. Nah ini untuk yang terakhir nih Pak. Bagaimana pesan Bapak untuk teman-teman pemuda di luar sana itu untuk saat ini di era digitalisasi sekarang? Gitu. Siap. Begini, jadi kita ini harus paham benar. Pemuda tadi sudah saya katakan sebagai sebuah ibarat teknologi ini sebuah pisau. Juga kita ini pemudanya adalah ibaratnya sebuah ilalang. Ilalang itu kita lagi ketika kita krisis kepercayaan, ketika kita krisis sebuah contoh yang baik, maka akan mudah sekali terbakar. Oleh sebab itu paling tidak kalau ada teknologi seperti ini, sekali lagi kita nganggap ini bukan sebuah tantangan, ya kan? Tapi sebuah peluang. Nah, peluang itu akan memunculkan sebuah motivasi. Motivasi yang paling sederhana adalah kita jangan pernah mau jadikan objek sebuah media sosial. Tiap hari pulsa kita habis, data kita habis hanya untuk melihat kontennya orang lain. Kita tidak pernah sama sekali di status kita, Facebook kita, mengungkapkan sesuatu yang sedikit yang lebih bermanfaat. Paling tidak kalau kita tidak bisa membuat kata-kata, kalimat, atau membuat konten yang baik, kita bisa share konten-konten yang baik. Nah, itu adalah cara kita mensikapi teknologi ini dengan bijak. Yang kedua adalah kita gunakan ini sebagai sebuah entertain. Nah, pemuda kalau tidak sekarang ini memprospek dirinya sebagai seorang entertainment yang baik, padahal alat itu sudah ada di tangannya, maka kita akan kehilangan peluang itu. Kita tidak perlu jadi seorang pengusaha yang banyak tokonya, banyak garmennya, banyak perusahaannya, tidak perlu. Kita saat ini hanya menggunakan teknologi media sosial yang ada. Nah, sedikit saja kita kerjasama dengan pihak tertentu, kita mampu mencoba untuk ini sebagai sebuah peluang bisnis yang baik. Kalau tadi dikatakan kok hanya upload sesuatu yang dianggap positif saja, ibadah segala macam. Oke, sekarang kita arahkan. Apakah mau jadi seorang pengusaha sambil kuliah? Kan gitu. Nah, kita akan tidak perlu lagi mengantarkan, kita sudah ada Gojek. Kita akan ada pihak ketiga, kerjasama dengan elektronik, toko elektronik, kerjasama dengan garment, kerjasama dengan mungkin rumah makan dan segala macam, siap saji. Kita bisa 24 jam peluang bisnis itu ada. Nah, oleh sebab itu tantangan kita sebenarnya apakah kita mampu memilah ini sebagai sebuah penghalang kita, tantangan kita, atau ini sebagai sebuah peluang, baik itu peluang untuk dakwah atau peluang mengembangkan diri dengan baik sebagai seorang entertainment, sebagai seorang entrepreneur, sebagai seorang pembisnis, bisa dimulai dari media sosial yang saat ini sedang ada. Kemudian nanti akan beralih lagi kepada sebuah media sosial yang saat ini mungkin kita masih menggunakan dawai atau gadget yang kelihatan kasat mata. Besok lagi sudah tidak ada lagi. Sekarang sudah ada kacamata yang sudah bisa digunakan untuk sebagai media sosial yang baik, kan gitu kan. Dan segala macam yang memang mungkin jadi 10 tahun yang akan datang ini dawai sudah kita tidak gunakan lagi. Nah, kita siapkan generasi yang saat ini untuk siap untuk jadi seorang ayah 10 tahun yang akan datang. Begitu Mas Adam. Luar biasa sekali Pak untuk ilmunya hari ini. Nah, untuk teman-teman semua, kesimpulannya kita hari ini, dunia digitalisasi ini bukanlah sebuah tantangan bagi kita, melainkan sebuah peluang untuk menjadi lebih baik. Nah, kira-kira seperti itu ya Pak. Ya, siap. Baik teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan podcast kami hari ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.